Oke, selamat datang rekan-rekan di kelas kita. Sekarang silahkan kalian menyalakan kameranya. Silahkan kameranya dinyalakan. Dan sejenak mari kita saling lihat satu sama lain, terutama kalau sudah agak lama ya, kita tidak ketemu satu dengan yang lain. Alfiana bisa dinyalakan ya kameranya. Dan yang lain silahkan dinyalakan dulu kalau Anda ingin menyapa seseorang di ruang kelas ini ya. Tidak harus ada kaitannya dengan mata kuliah pendidikan agama ya, tapi say hi aja sama teman kamu. Silahkan ya, kalian punya waktu kurang lebih 2 menit ya untuk saling menyapa ya. Ada yang lagi sisiran, ini Mbak Naomi ya. Jangan khawatir ya, sisir menambah kecakapan kita ya. Jadi sisiran sangat dianjurkan pada hari Selasa jam 4 ya. Yang baru datang silahkan kameranya dinyalakan biar teman kalian bisa lihat wajah kalian. Kita saling update status ya, wajah kita hari ini seperti apa. Ya, silahkan dinyalakan ya. Mungkin jangan setengah wajah ya. Siapa tahu yang bagian yang indah malah bagian yang tidak diperlihatkan ya. Ya. Hari ini kita akan sharing tentang film dan tentang buku yang kalian baca. Maka nanti waktu sharing kalau tidak ada halangan silahkan kameranya dinyalakan ya, agar kami bisa melihat kamu secara lebih lama ya. Biar teman-teman ingat ya, oh yang bicara ini siapa ya. Oke, sambil menunggu yang lain. Oke, kalau kalian sudah merasa cukup, say hi satu sama lain. Buat kalian yang kuota itu menjadi isu besar dalam pembelajaran daring ini, kameranya boleh kalian matikan sekarang. Lalu kita akan mulai dan nanti kalau ada seseorang yang saya tunjuk, silakan kameranya dinyalakan ya, agar kita lebih interaktif. Rekan-rekan, sore hari ini kita akan memasuki bagian terakhir dari tema yang pertama, yaitu agama dan pencarian eksistensial. Minggu yang lalu, kalian sudah saya minta untuk menonton salah satu film yang direkomendasikan. Nanti kita cerita tentang hari ini, Ananta, Hujan Bulan Juni, Mulan, dan Ship of Theseus. Dan ini yang dikatakan oleh J. Cassidy. Saya sangat gembira ketika saya melihat film yang sangat bagus. Dalam pengalaman saya tentang seni membuat film, ya, juga fotografi atau cara penyuntingan, itu semua menjadi kurang penting karena Anda sekarang ini berada di dalam film itu. Nah, saya juga berharap ya, teman-teman ketika nonton nanti kita cerita tentang hari ini, Ananta, Hujan Bulan Juni, Mulan, Ship of Theseus, kalian berada di dalam film itu ya, tidak sekedar kalian menonton dari jauh atau jadi pengamat. Dan ini terutama buat kalian yang nonton nanti kita cerita tentang hari ini. Aku bisa bilang mungkin NKCTH itu dari sisiku ya sebagai director kayak pekerjaan terbaik sepanjang 15 tahun jadi sutradara. NKCTH itu kayak aku pengen mark
15 years karir tuh sebagai sutradara. Jadi waktu bikin, waktu nulis, waktu bikin treatment, itu benar-benar lihat lagi Hari Untuk Amanda, apa yang kira-kira what went wrong di Hari Untuk Amanda. Nonton lagi Filkop 1, nonton Cahaya dari Timur, nonton Filkop 2, Bukaan 8 semua. Kemudian aku berusaha kayak ngerangkum semua yang aku dapat dari film-film tersebut, terus gimana aku treat di NKCTHI. Ya, jadi bisa dibilang juga ini adalah film yang secara treatment paling thoughtful gitu. Aku adalah director yang sangat beruntung punya partner kerja kayak kamu gitu. Maksudnya sedemikian kamu attach terhadap materinya, kamu tuh memberikan kami kebebasan yang luar biasa untuk bereksplorasi. Ini film adaptasi dari buku kamu gitu, tapi selama proses penulisan tuh kayak enggak, ini bukan film tentang bukunya Marcella. Ini film tentang ada pesan sendiri yang tentang gue gitu. Maksudnya aku sampai butuh seminggu ada di satu hotel nggak keluar untuk ya semua emosinya keluar di situ. Bentar, Mas mau sampaikan enggak? Kita ngomong itu. Mas mau sampaikan ke angkasa. Aku jadi mau nangis. Apa ya? Shit happens dan gagal kejadian sama semua orang. Patah ya kejadian sama semua orang, tapi kalau angkasa kalau Rigel suatu hari nonton film ini tuh kayak apa ya, kayak surat cintaku buat dia gitu, untuk bilang bahwa aku sebagai orang tua mungkin nggak bisa ngeliatin semuanya. Cintanya terlalu besar untuk cuma dikasih kata gitu. Cuman buat jadi sikap, iya banyak sekali yang kita nggak bisa mengungkap. Thank you. Cut. Tetapi untuk bagian saya, jika sebuah buku itu ditulis dengan sangat baik, saya selalu menemukan buku itu terlalu singkat. Baru saya baca, buku itu sudah selesai, kata Jane Austen. Apakah nanti kita cerita tentang hari ini, Ananta, Hujan bulan Juni, Sang Alkemisnya Paulo Coelho, yang Hector and the Search for Happiness. Apakah kalian alami juga saking bagusnya sehingga saya cepat banget bacanya ya, tiba-tiba udah rampung. Pulang jadi kata paling nyaman setelah proses pencarian panjang. Nah, rekan-rekan, untuk mengawali kuliah pada sore hari ini, saya ingin bertanya kepada kalian, karakter mana dalam film atau buku yang relatable dengan kamu? Bagian mana dalam kehidupanmu yang tersentuh ketika kamu berjumpa dengan karakter dalam film atau buku? Pada tahap mana kamu sekarang ini berada? Awal, tengah, akhir dari pergumulan? Nah, kalian punya cerita masing-masing dan itulah yang mau kita sharingkan sore hari ini. Saya akan mulai dengan Dwi Woro Suryanik. Ya, silahkan Dwi Woro.
Mikrofonnya dinyalakan ya. Oke, dinyalakan. Ya. Suara saya Dwiworo nonton film atau baca buku yang mana, Dwiworo? saya nonton film Oke, nonton film yang mana, Dwiworo? yang NKCTHI. Oke, NKCTHI. Sebelumnya kamu sudah pernah nonton, lalu ini nonton yang kedua, atau ini benar-benar nonton pertama buat kamu? Nonton yang pertama kali, Pak. Oke, sebelumnya jadi waktu di bioskop kamu belum nonton ya malahan ya? Belum. Belum. Terus gimana? Apa yang buat Dwiworo Suryanik mengesan dari film itu? Yang relatable dengan kamu, karakter mana sih dari NKCTHI? Kalau yang cocok dengan saya sih sebenarnya tidak ada, tapi saya sangat menyukai karakter dari si Awan. Dia tuh berani mengemukakan pendapatnya kepada ayahnya kalau ini loh ya sebenarnya tuh Awan tuh bisa kayak gitu. Nah itu berani, Awan itu berani. Saya suka ketika Awan itu berani. Seperti berani keluar dari zona nyaman gitu. Kalau kamu sendiri di rumah, kamu termasuk orang seperti Awan atau gimana, Dwiworo? Orang yang berani ya untuk mengungkapkan perasaan mungkin pada ayah kamu, ibu kamu. Kamu sendiri merasa diri kamu dalam hidup sehari-hari ya dekat dengan Awan, atau saya pengen sih seperti Awan tapi kayaknya saya belum sampai ke situ. Kadang-kadang sih Pak, kadang berani, kadang enggak, tergantung situasi. Biasanya yang membuat kamu ini kadang-kadang tidak berani apa? Ketika saya menginginkan sesuatu tapi melihat kondisi orang tua, nah itu menjadikan saya kayak nggak berani ngomong ke orang tua kayak gitu Pak. Oke, ya. Buat teman-teman yang mungkin kurang memperhatikan karakter Awan ya, ini adalah namanya Awan. Hai Awan. Ini ya, semacam ringkasannya. Setidaknya dunia di sekitarku. Kapan terakhir kamu dapat tertidur? Mungkin karena senyumnya, matanya. Siapa yang ngopain Banwar? Bulunya. Dan cara dia memandang sesuatu. Ya tapi akhirnya aku jadi sadar, aku nggak pernah tahu rasanya ini. Ayo cuma pengen hidup kamu nanti jauh lebih baik. Itu juga salah. Kenapa semua harus pengennya ayah sih? Dia anak bontot yang sedang mencari. Aku emang cuma anak bontot, tapi aku juga pengen kayak kakak aku tuh. Bisa bangga sama dirinya sendiri, aku juga pengen kayak gitu ayah. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu bersedih bersama-sama. Oke, ya inilah sosok Awan. Nah, apakah dari kalian juga ada yang ngefans dengan sosok Awan? Terima kasih Dwiworo ya. Apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan, Dwiworo, setelah kamu lihat film ini? Mungkin ada sesuatu selain melihat karakter Awan ini, Dwiworo? Menurut saya seperti di dalam keluarga itu seharusnya tidak ada yang dirahasiakan. Semua keluarga harus tahu supaya lebih menguatkan lagi dalam keluarga itu semakin baik dan semakin utuh. Kalau dari film yang kamu tonton itu rahasia mana yang menurut kamu paling yang itu harusnya enggak dirahasiain gitu ya? Kan sebenarnya ada banyak rahasia ya, setiap keluarga punya rahasia, mungkin juga di orang tua kamu mereka punya rahasia tertentu gitu ya yang belum disampaikan ke Woro ya. Kalau di film itu mana menurut kamu rahasia yang paling berat gitu ya, dan mestinya itu sejak awal tidak dirahasiakan? Menurut saya yang Awan itu mempunyai saudara kembar. Itu seharusnya tidak dirahasiakan walaupun niat ayahnya baik supaya anak-anaknya itu tidak belajar kehilangan dari kecil. Tapi itu sebenarnya salah menurut saya seperti itu karena
kalau kita belajar kehilangan dari kecil, maka semakin kedepannya pun kita akan menghargai kehilangan-kehilangan yang kecil gitu. Oke Jadi ya, itu jadi menurut saya tidak baik untuk dirahasiakan. oke, bahwa pengalaman kehilangan itu ya jadi bagian hidup kita ya. Kalau di NKCTHI memang pengalaman kehilangannya besar ya, bahwa salah satu saudara kembarnya meninggal ya dalam film itu ya. Dan kelihatannya itu menjadi sesuatu yang sangat traumatik sehingga, dan itu paling terasa di anak yang pertama ya, karena dia yang tahu peristiwa itu dan dia harus menyimpan bertahun-tahun, dan di film itu momennya adalah meledak ya ketika dia pada akhirnya tidak bisa menahan lagi ya. Juga tentu mamanya dan bapaknya sendiri sebenarnya juga ini ya, tidak ada niatan untuk apa ya, menutupi sesuatu. Mungkin dia berpikir ya, anak-anak barangkali masih terlalu kecil ya untuk apa bisa mencerna ya pengalaman kematian, kehilangan gitu ya. Oke, terima kasih Dwi Woro. Sekarang saya ingin ngobrol dengan Floriani De Paula. Ya. Oke, Floriani De Paula, kamu juga nonton NKCTHI atau kamu nonton film atau baca buku yang lain? Saya nonton film Mulan, Pak. Oh, oke ya, film Mulan. Apa sih yang menarik dari film Mulan? Film Mulan ini semester lalu belum kita pakai ya, karena belum rilis. Kebetulan semester ini udah rilis. Jadi apa sih yang menarik? Kamu nonton film Mulan ini yang pertama atau sebelumnya juga pernah nonton film Mulan yang pertama? Belum pernah, Pak, baru pertama kali. Oke, apa yang menarik buat kamu? Apa yang relatable? Apa yang terkait dengan hidup Floriani dengan Mulan? Yang paling menarik menurut saya itu keberaniannya untuk menggantikan ayahnya pergi berperang. Karena dia melihat ayahnya itu sudah tua sekali dan tidak mungkin kalau ayahnya pergi berperang. Dan dia juga bukan seorang yang egois. Dia lebih mementingkan kepentingan bersama dibanding kepentingan diri sendiri. Oke, kamu pernah enggak sih dalam hidup step up ya? Step up itu apa? Misalnya kita melihat seseorang di rumah kita yang barangkali entah karena kelemahannya, keterbatasannya, lalu tidak bisa melakukan ya, mungkin tanggung jawab dia. Mungkin juga ayah kamu sendiri ya. Kamu pernah nggak punya pengalaman seperti Mulan itu dalam hidup kamu? Pernah sih, waktu contohnya dalam hal-hal kecil saja. Waktu ayah saya kakinya sakit, kan dia tidak bisa pergi untuk kasih makan binatang, nanti saya yang pergi. Oke ya, itu adalah pengalaman step up juga dalam hidup kita, sederhana. Seringkali yang diminta dari kita bukan pengalamannya harus gede-gede ya, tidak harus pengalamannya itu besar-besar kita step up ya, tapi pengalaman step up itu sendiri. Ketika kita masih kecil ya, atau sampai usia tertentu barangkali menggantikan peran ayah untuk memberikan makan ya pada hewan atau pada ternak di rumah kita, itu sesuatu yang besar ya yang bisa kita lakukan. Oke, selain itu apakah Floriani masih ada sesuatu setelah kamu nonton film Mulan? Ada sesuatu yang menarik, yang dekat dengan hidup kamu? Ya, saya sangat tertarik untuk seandainya keadaan saya belum sama seperti dia karena dia sudah bisa menggantikan ayahnya seutuhnya. Kalau dari saya ingin, karena ayah saya juga sudah tua, mungkin saya bisa membantu orang tua saya untuk bisa mengongkos adik-adik saya nanti yang masih kecil. Oke ya, terima kasih Floriani. Ini mengingatkan saya pada novelnya Marcella F.P. ya. Nanti kita cerita tentang hari ini. Di situ ada suatu quote yang saya senang. Kalau engkau belum bisa menjadi manfaat buat orang lain, jangan jadi masalah buat orang lain. Dan mungkin ketika kita masih muda ya, kita barangkali belum bisa buat kontribusi yang besar banget ya di rumah. Tetapi mungkin dengan menjadikan diri kita tidak menjadi masalah di dalam keluarga,
kita udah meringankan banget ya orang tua kita ya, sehingga kita ndak orang tua kita tidak mengalokasikan energi yang besar banget untuk hidup kita ya. Nah, mungkin itu ada di sosok kalau dalam film NKCTHI Aurora ya. Si anak terakhir ini. Setelah ini Tommy Las Rotua Manik ya, yang sharing. Sorry Pak. Ya, kita lihat trailernya dulu ya. Jadi Pak, saya itu nggak menonton filmnya. Apakah suara saya terdengar Pak? Suara saya terdengar Pak? Setelah trailer ini ya. Oke. Punya bahasanya sendiri. Dari semua anak ibu, kamu yang paling kuat, yang bisa memperjuangkan semuanya sendirian. Ya, ini seringkali jadi dilema anak tengah. Kadang-kadang terlupakan ya, karena orang tua kadang-kadang lompat ya dari anak yang pertama ke anak yang terakhir ya. Dan inilah yang dialami oleh Aurora dalam NKCTHI. Oke, Tommy, silakan. Oke, Tommy, silakan di-unmute. Iya, Pak. Oke. Jadi minggu yang lalu kamu ngapain? Kamu baca buku atau kamu nonton film? Saya nggak nonton film, Pak. Saya baca novel. Oke, baca ceritanya. novel yang mana? Novelnya Marcella FP, Pak. Oke. Nanti kita cerita tentang hari ini. Oke. Novelnya itu bagus ya, teman-teman. Tidak semua yang di film itu ada di novel ya. Maksud saya sebaliknya ya. Banyak hal dari buku itu nggak ada di film ya. Dan mungkin Tommy bisa ini ya. Bagian yang paling menarik mana Tommy setelah kamu baca NKCTHI? Buku itu menarik ya karena banyak gambarnya. Ya Pak, kalau menurut pendek. Silakan. Menurut saya Pak, di bagian buku ini semua bagiannya terasa menarik karena kenapa ya? Kalau menurut pendapat saya sendiri, buku ini disusun berdasarkan perenungan seperti itu, Pak. Jadi dia itu di dalam buku ini kata-katanya itu atau kalimatnya filosofi sekali gitu, Pak. Bisa bermanfaat untuk orang lain, setidaknya jangan menjadi beban. Oke. Dan saya kutip juga Pak dari beberapa halaman. Silakan, boleh kamu bacakan ya. Mungkin dibacakan dengan agak berpuisi begitu, mungkin akan menarik ya. Yuk, silakan. Nah, ini saya baca dari halaman 13, Pak. Oke, silakan. Jadi tertulis di kalimat ini ya, 7 titik yang sama atau mungkin berlawanan. Tolong jangan bertabrakan, katanya Pak. Oke. Jadi istilahnya dia filosofi sekali. Dia itu mengajak kita untuk mencapai suatu tujuan itu harus bersaing secara sehat seperti itu. Ada jalan sukses tersendiri. Jadi jangan iri dengan pencapaian orang lain. Pasti ada pencapaian tersendiri dengan waktu tersendiri yang sudah diatur Tuhan seperti itu, Pak. Oke ya. Jadi di bumi ini kita jalan di bumi yang sama ya. Jadi kalau bisa jangan tabrakan satu dengan yang lain. Ya. Yuk, masih ada kalimat yang menarik buat Tommy? Yang mana lagi? Nah, ini lagi Pak. Oke. Saya dari halaman 16. Tak perlu terlalu keras berusaha jadi berbeda. Jadi dirimu yang paling jarang dimiliki orang lain. Seperti itu Pak kalimatnya. Oh, menarik sekali juga ya. Saya pernah baca bagian itu. Mengapa bagian itu buat Tommy menarik?
Jadi kenapa ya Pak? Dalam kehidupan sehari-hari itu saya sendiri secara pribadi Ya. ingin menjadikan kepribadian saya itu seperti kepribadian orang lain. Karena mungkin di sekolah dulu atau SMA dia itu populer di mata orang-orang, dia itu dikenal banyak orang. Jadi saya itu ingin mengimbangi seperti itu. Saya ingin kalau dia itu suka main bola, saya juga harus suka main bola. Padahal fashion saya itu, bakat saya itu bukan di situ Pak. Jadi itulah yang dimaksud. Makanya saya tertarik juga ini mengajak kita untuk menjadi diri sendiri. Karena kan dari SD juga kita itu dibekali bahwa setiap orang itu mempunyai bakat yang masing-masing. Seperti itu Pak. Jadi bakat yang satu itu yang dimiliki orang lain belum tentu dimiliki yang satu ini. Itu yang membuat manusia menjadi unik. Seperti itu Pak. Jadi menurut saya berjalanlah, kembangkanlah bakat yang kecil itu, biarkan orang lain itu tertawa kepada kita, memberikan jempol kepada kita, karena kita bisa memupuk bakat kita menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Tommy. Ketika kamu tadi ngobrol, saya teringat ya, salah satu juri Indonesian Idol ya, atau X Factor-nya UK ya, yaitu Simon Cowell ya. Saya suka banget dengan dia, karena dia selalu mengingatkan para kontestan ya, yang ikut audisi nyanyi atau audisi bakat gitu ya, kita jangan jadi seseorang yang copycatting. Copycatting itu adalah niru ya. Jadilah yang original ya. Dan tadi di bukunya NKCTHI juga gitu ya. Kita nggak harus kok jadi sedemikian berbeda dari orang lain, tetapi menjadi versi diri kita yang paling baik itu sudah sesuatu ya. Oke, terima kasih Tommy. Gendri kita? Ya Pak. Ya, kamu nonton atau baca, Gendri? Kemarin saya nonton Pak. Nonton yang mana, Gendri? Film Mulan. Oke, film Mulan ya. Oke, apa sih yang menarik dari film Mulan itu buat Gendri? Kalau menurut saya sih Pak ya, yang pertama itu hampir sama sih dengan si Lola kan Pak. Seorang perempuan yang sangat tangguh gitu Pak. Terus ceritanya itu menceritakan kayak gini Pak. Ketika kekaisaran Tiongkok itu sedang diserang oleh bangsa apa namanya itu Pak? Lupa saya pokoknya Pak. Terus dekret dari pemerintahan kaisarnya itu mengeluarkan bahwa setiap keluarga itu harus wajib mengirimkan salah satu anggota laki-laki untuk sebagai prajurit ya Pak. Nah, sedangkan di keluarga Mulan ini tidak memiliki seorang anak laki-laki. Laki-laki, betul. Nah, sedangkan Mulan tersebut kan anak pertama kan Pak, dan dia pun sangat tangguh gitu. Jadi menurut saya sih Pak ya, dari film Mulan ini yang paling berkesan itu yang pertama, dia itu adalah seorang wanita yang sangat tangguh yang dapat kita contohi dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam kehidupan sehari-hari itu kita sebagai wanita itu jangan terlihat lemah walaupun kita kaum Hawa gitu Pak. Terus menurut saya juga sih Pak, dalam film ini ada beberapa hal yang dapat kayak pengajaran gitu Pak. Salah satunya yaitu kasih sayang yang tidak terbatas dalam keluarga. Tidak hanya seorang bapaknya, dan Mulan pun begitu juga. Contoh dari bapaknya itu, dia sangat rela demi keluarganya walaupun dia sudah sangat kesakitan demi untuk menjadi prajurit agar anak-anaknya itu tetap terlindungi dan menjaga nama baik keluarganya. Sedangkan kalau Wulannya ini, walaupun dia seorang wanita, kan tidak boleh menjadi seorang prajurit nih Pak, tapi dia tuh tetap saja nekat gitu dalam hatinya untuk menjadi prajurit untuk menggantikan seorang ayahnya yang sudah sakit gitu Pak, lagi mampu. Terus kalau yang kedua itu menurut saya terus mengajarkan tentang kesetaraan gender gitu lah Pak. Gender maksudnya ya. Kesetaraan gender ya. Ya. Karena kalau dalam kehidupan itu kan Pak, tidak boleh namanya membeda-bedakan seorang wanita ataupun perempuan. Wanita ataupun laki-laki. Karena semua ini sama kan Pak. Jadi kalau saya ingat tentang ini tuh kayak seperti saya waktu SMA gitu loh Pak.
Terus ada itu waktu pas SMA, ada teman saya tuh bilang kayak gini, kamu Dita jangan kayak gini, kamu kan perempuan gitu. Jadi kamu tuh nggak boleh lakuin itu. Selagi saya bisa kan, ya jadi saya bantu gitu Pak. Terus juga tentang apa ya Pak? Itu aja sih Pak rasanya. Oke, terima kasih Dita. Tadi pada bagian yang kedua ya, kamu menyebut apa? Relasi dalam keluarga ya. Iya. Dan kamu sangat mengapresiasinya. Kalau tempat ayah dalam hidup Dita kayak apa sih kalau di keluargamu? Apakah seperti yang ada di film Mulan itu? Gimana? Ya sih Pak. Ya. Kadang bapak saya tuh rela gitu loh Pak. Walaupun kadang sakit gitu kan, tetap dia demi keluarganya gitu menjadi seorang kepala keluarga yang keren gitu loh Pak. Oke ya, jadi kamu sendiri menemukan dalam diri apa ya orang tua kamu sosok yang apa keren ya. Oke, terima kasih Dita. Setelah ini Dita boleh milih salah satu temanmu ya untuk melanjutkan sharing ya. Ya, kamu sebut dulu namanya siapa, lalu kita akan jeda sejenak ya. Setelah itu kita akan lanjut sharing. Dita, kira-kira mau temenmu yang mana yang kamu pengen orang ini sharing? Alfiana Pak. Oke, Elviana ya, siap-siap ya. Kamu sudah ditunjuk oleh Dita. Kita akan jeda sebentar. Saya senang dengan lagu ini. Belum tahu lama ya. Tapi ketika tadi Mas Angga diwawancarai, kok ada bagian dari film ini. Yang menggetarkan sayapmu, terbangkanlah hingga waktunya mendarat di mimpimu. Warna pelangi membentang bising nurani, dengarkanlah bisikan mimpi yang mengitari hati. Kisah terbaik adalah kisah yang berliku-liku penuh warna. Hati yang baik bersinar terang, dia telah berubah dunia. Kisah terbaik adalah kisah yang berliku-liku dan penuh warna. Hati yang baik bersinar terang, dia telah berubah dunia.
seperti lagunya Ciki Fauzi, kisah yang baik adalah kisah yang berliku-liku dan penuh warna. Silakan tadi yang sudah ditunjuk oleh Dita untuk sharing. Ya, silakan diperlihatkan wajahnya. Oke. Alfiana Irmayanti ya. Ya, Pak. Oke. Alfiana nonton film atau baca buku? Nonton film, Pak. Nonton film. Nonton Mulan juga atau nonton film yang lain? Iya. Nonton bareng ya. Oke, kalau dari film Mulan apa sih yang relatable untuk kamu, Alfiana? Dia kan itu kan Pak, nggak tega itu Pak, nggak tega sama ayahnya. Kalau ayahnya kan udah tua, kalau disuruh maju perang gitu. Jadinya dia yang gantiin. Soalnya di keluarganya juga nggak ada yang laki-laki kan, cuma ayahnya doang yang laki-laki. Terus dia nyamar jadi laki-laki gitu. Kalau menurut saya dia berani banget sih Pak, karena kan aturannya kan laki-laki dan dia berani nyamar gitu buat maju ke perang jadi prajurit. Ya. Kalau dalam agamamu tempat perempuan apakah bisa boleh seberani Mulan itu? Kalau menurut saya boleh sih Pak. Dan kamu punya hak yang setara begitu untuk punya peran dalam keluarga gitu ya? Iya. Kalau kamu tadi kan sharing ya, salah satu yang menyentuh kamu itu adalah hati Mulan yang tersentuh ya, karena ayahnya yang sakit, yang secara fisik sudah tidak mampu lagi kalau dipaksa harus berperang gitu ya. Yang membuat kamu nggak tegaan, ayah kamu sekarang masih ada atau masih ada? Masih ada Pak. Oke. Yang membuat kamu nggak tegaan sama ayah kamu apa sih kalau sekarang ini? Gini kan ayah saya kan kerjanya kan di sawah kan ya Pak, jadi petani gitu. Nah ayah saya tuh kalau ke sawah tuh dari pagi gitu, habis itu nanti siang pulang buat ibadah. Tapi nanti tuh agak sore gitu ke sawah lagi kan buat nyari makan binatang ternak di rumah. Nah itu tuh nanti pulangnya tuh udah sore banget, udah mau maghrib gitu. Jadi tuh kayak kelihatan kasihan gitu, udah kerja seharian masih nyari makan buat binatang. Ya, dan kalau kamu sendiri ya, kamu kan sekarang masih kuliah di semester awal gitu ya. Kira-kira untuk orang yang kamu lihat ya, hampir sepanjang hari kerja gitu, kamu sendiri punya sesuatu yang kamu impikan nggak nanti di masa depan gitu ya, terhadap sosok ini saya mau ngapain gitu? Ya, kan saya besok tuh semoga ya sukses gitu, biar kan ya saya kan dari keluarga yang ekonominya nggak bagus banget gitu loh Pak. Jadinya kan biar bisa banggain orang tua, jadi bisa mengangkat nama keluarga gitu Pak. Oke ya, jadi kamu sendiri mengakui ya berasal dari keluarga yang barangkali tidak sangat berkecukupan ya, dan tidak perlu malu ya, karena kan kadang-kadang itu yang apalagi kalau kita sekolah di sekolah yang mentereng gitu ya, kadang-kadang kita malu ya, kok pekerjaan ayah saya cuma segitu kayak petani gitu ya. Ini kan sesuatu yang nggak bisa kita hilangkan ya dari hidup kita, bahwa ayah kita ya seorang petani, dan mungkin dalam pengalaman sebagian dari kamu ya, ada hal-hal terkait dengan semacam rahasia keluarga ya, yang kita perlu berdamai ya. Misalnya salah satu
pengalaman yang agak lama ya, saya mencoba berdamai itu adalah ayah saya pernah masuk penjara. Itu pengalaman yang tidak gampang ya buat saya. Ayah saya kerja di bank, lalu suatu kali dia difitnah oleh orang yang tidak jauh ya dari keluarga kita, masih saudaraan, semacam kompetitor gitu ya di dunia perbankan, dan ayah saya dipenjara 3 bulan. Dan itu pengalaman yang tidak gampang ya sebagai seorang anak. Waktu itu saya masih sekolah di Amerika, masih kuliah, dan saya waktu itu yang mengeluarkan ayah saya dari penjara. Karena dia bisa keluar, sebenarnya tidak ada kesalahan ya yang membuat dia harus dipenjara ya, tetapi dia harus ditaruh di penjara. Dan waktu itu untuk mengeluarkan ayah saya butuh sekitar 50 juta ya, tahun 2000, mungkin 2008, 2009 gitu ya. Jumlah yang cukup banyak ya, dan waktu itu hanya saya ya yang kebetulan lagi sekolah di Amerika yang punya uang sebanyak itu ya untuk bisa mengeluarkan ayah saya dari penjara. Dan saya tetap tidak berkurang sedikit pun ya bahwa ayah saya pernah masuk penjara. Lama-lama saya terima sebagai pengalaman hidup saya, tidak sebagai rahasia ya. Mungkin meminjam filmnya nanti kita cerita tentang hari ini ya, yang kita tutup-tutupi, kita nggak mau cerita itu sesuatu yang menjadi bagian dari hidup saya ya, dan dia tetap seorang ayah, tidak berkurang sedikit pun meskipun ada track record-nya itu ya. Oke, Alfiana, kamu boleh nunjuk teman kamu ya, cowok boleh, cewek boleh, prodi yang lain juga boleh ya. Silahkan, Alfiana, mau nunjuk siapa kamu? Yohana Gelis. Oke, Yohana. Di manakah kamu? Ya, Pak. Ya, Yohana Gelis. Memang nama kamu Yohana Gelis ya? Oke, Yohana. Kamu nonton apa, Yohana? Atau kamu nonton film Ananta. Oke, Ananta. Wah, ini saya senang ya karena film yang kalian tonton cukup beragam. Saya nonton Ananta berkali-kali juga. Saya senang sama Michelle Yudit ya. Lucu ya. Kalau Yohana, apa sih yang relatable dengan kamu ketika kamu nonton Ananta? Kalau awalnya nonton Ananta itu kan yang ceweknya tuh suka seni gitu loh, Pak. Terus dia nggak didukung sama keluarganya. Terus dari situ saya juga dulu tuh sempat kayak yang dia rasain tuh saya rasain juga gitu loh. Kamu sendiri juga suka seni, Yohana? Iya, saya suka seni. Terus dari keluarga. Rasanya gimana sih nggak didukung? Nggak didukung tuh rasanya ya ampun Pak, sakit. Kamu pernah tanya nggak mengapa mereka nggak terlalu mendukung darah seni kamu? Karena kata orang tua sih nggak, gimana ya, masa depannya tuh nggak terlalu yang lebih ke suksesnya sih gitu. Kalau jadi guru lebih dipandang memberi kesuksesan gitu? Iya. Lebih ada jaminan ya? Juga nggak minat jadi guru sih Pak. Terus minatnya di sini. Nggak ada guru. Apakah ada hal lain yang menurut kamu senang banget dari film ini ya, karena lebih relatable dengan hidup kamu, selain bahwa tokoh ini ya, Teteh ya, itu satu passion dengan kamu ya, dengan seni. Silakan Yohana. Jadi lebih ke gimana ya?
lebih suka aja sih sama yang film ini, ada percintaannya juga akhir-akhir endingnya. Meskipun apa ya, penuh kejutan ya. Ya. Terutama Anantanya ya. Aduh, kelihatannya lagi pas cinta-cintanya ya, tapi kemudian ketahuan bahwa Antanya sakit ya, punya usia dia tinggal pendek sekali. Oke, terima kasih Yohana. Sekarang kamu tunjuk dong satu cowok untuk ikutan ngobrol di kelas kita. Ya, kayaknya kita udah lumayan punya banyak cewek ya yang ngobrol. Sekarang coba dong tunjuk satu cowok temanmu ya. Ferry Wastoni, Pak. Oke, coba diulangi lagi namanya. Ferry Wastoni. Oke, Ferry Lastoni. Kamu ada di sini, Ferry? Ada, Pak. Oke, nah, saya pengen tahu ya, ini cowok ini mau nonton film yang mana ya, atau baca film yang mana ya? Baca buku yang kemudian difilmkan ya. Ferry Wastoni, kamu nonton atau baca buku? Nonton film, Pak. Oke, film yang mana? NKCTHI. NKCTHI. Kok seneng sama film itu? Bagian mana yang menurut Ferry relatable dengan hidup kamu? Sebagai kakak itu, Pak. Kan saya punya adik. Oke, nah gini aja dulu ya. Kamu angkasa ya? Ya, itu, Pak. Oke, kita perlihatkan dulu Ferry ya, biar teman-teman kamu yang mungkin nonton film yang lain atau baca buku yang lain dapat gambaran ya tentang angkasa. Siapakah kita ini? Kakak terbaik di dunia itu namanya angkasa. Selalu ada. Dicari-cari nggak tahu di sini. Ini kali gue. Kan? Selalu meluk. Semua salahku. Ada rahasia. Sudah waktunya, Mas. Dan siapapun yang kepalanya diuyel sama dia, pasti langsung jadi tenang. Ayah kan yang nyuruh angkasa untuk jagain adik-adik. Angkasa! Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang aku nggak pernah tahu. Kita berjalan saja masih terus berjalan. Oke, Ferry ya. Udah saya kasih intro, mudah-mudahan membantu kamu untuk sharing ya. Gimana sih rasanya jadi kakak dalam keluarga? Berat, Pak. Berat. Beratnya di mana? Bisa mendidik adik-adiknya, Pak. Bisa memperhatikan, melindungi. Oke, ada bebannya nggak sih jadi seorang kakak? Ya, Pak. Kalau adik gini-gini, yang kena tetap kakaknya. Oke, meskipun adiknya yang mungkin buat kesalahan atau kenakalan ya, ada nggak yang mungkin agak berbeda atau belum diungkap dalam film itu yang kalau misalnya kamu jadi direktur filmnya ya, saya pengen sih ada pengalaman yang lain yang diangkat di film itu. Mana ya? Itu Mas Angkasa itu lebih ke awan sih kayaknya. Perhatiannya. Ya, beda perhatiannya. Kamu sendiri punya adik berapa? Satu, Pak. Satu aja susah. Oke, satu aja. Oke. Kalau angkasa kan dalam film ini dia memegang rahasia gitu ya. Iya. Kalau kamu bagian yang mungkin paling terberat apa sih dari menjadi seorang kakak? Kebetulan saya anak nomor 2 ya, dan saya punya kakak yang ketika ada masalah keluarga ya antara bapak dan ibu saya, dia paling terdampak sih. Dan kayaknya dampaknya itu panjang banget ya, bertahun-tahun. Dia sekarang belum menikah, kuliahnya tidak rampung, dia mungkin kalau dibandingkan dengan adik-adiknya ya, mungkin pekerjaannya yang paling tidak mapan ya. Tapi saya mencoba lama-lama memahami sih pada waktu dia kuliah, mungkin berat sekali sih punya. Bahkan waktu SMA ya, saya dengan kakak saya hanya setelah 2 tahun. Mungkin itu yang membuat dia sangat terpukul ya dalam hidup ya.
Makanya sekarang saya tidak menuntut macam-macam sih dari kakak saya ya. Pokoknya ya kalau ada sesuatu yang mungkin mestinya dia sebagai kakak sulung itu memutuskan memimpin adik-adiknya. Kalau dia nggak bisa melakukan itu ya kita kerjain bareng-bareng gitu ya. Itu pengalaman saya ya. Karena saya merasa kadang-kadang kakak saya ada sesuatu yang membuat potensinya itu nggak keluar semua gitu ya. Dan mungkin itu berangkat dari pengalaman dia ya ketika dia SMA, dia terlalu muda ya untuk berhadapan dengan persoalan orang tua kita ya. Nah, kalau Ferry apa kira-kira yang paling berat ya kamu rasakan menjadi seorang kakak itu? Ya harus bisa memprioritaskan adiknya, Pak, daripada kepentingan kita sendiri. Oke, ada momen nggak kamu merasa itu ya, kamu akhirnya menyadari ya bahwa ini bukan tentang saya, tetapi lebih-lebih tentang adik saya. Karena Ya, kan di film itu juga ini ya, Angkasa kan diprotes sama pacarnya ya. Kok dia lebih memperhatikan adik-adiknya daripada orang yang dikasihinya di sampingnya. Ya sama Pak, kalau kita mau main gitu kan harus jagain adik dulu, nggak bisa ditinggal gitu. Kalau sekarang happy momennya ya, apa sih happy momennya jadi seorang kakak buat kamu? Ya bisa belajar jadi pemimpin gitu Pak. Oke ya, belajar. Jadi kalau orang tua nggak ada, kamu adalah pemimpin di rumah ya? Iya. Untuk semacam kalau dalam dunia sepak bola mungkin jadi pemain cadangan ya, dan tidak sekedar cadangan ya, tapi super sub ya. Jadi cadangan yang bisa ngebulin ya, itu super sub ya. Kalau terutama di tim-tim besar itu ya. Oke, terima kasih Ferry. Kamu boleh menunjuk teman satu lagi ya Ferry ya. Untuk sharing, kalau bisa kamu mau pilih cowok atau cewek? Cewek aja Pak. Oke, cewek aja. Disebut namanya dulu ya. Naomi. Naomi, oke. Naomi, kita akan mendengarkan sharing kamu. Kita jeda sebentar ya. Ini gue juga dilahirkan dari keluarga yang cukup memaksa gue untuk menjadi dewasa duluan. Dan dari kecil gue selalu beranggapan bahwa itu semua adalah salah bokap gue. Di tahun ke-10 bokap gue kanker, ada satu insiden yang mengharuskan gue ngobrol sama dia. Di situ dia cerita dari sisi dia, dan pada saat dia nangis, gue baru sadar bahwa bokap gue pun manusia yang bisa buat salah. 2 bulan kemudian di rumah sakit, dia bilang ke gue di atas kasur, Valen, kamera papi ya. Dan gue jawab, tenang Pi, Valen kok yang pakai. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang bermata hati bergantung pada gaji, belum menjadi asing. Validasi dan aku pun hadir, akan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, terekam berdiri semua masalahnya, lebih dari yang rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun. Silam putra putri sakit hati, ayah ibu sendiri, momen melama mati, hubungan yang
semua gagal. Ambil sedikit tisu berserilah secukupnya. Secukupnya masih ada. Intinya belum waktunya kau bisa menjawabnya. Secukupnya. Oke, itu adalah lagu secukupnya dari Hindia yang ada kisah-kisahnya. Kalau seseorang diminta menceritakan dalam satu kalimat tentang hidupnya, apa yang ingin kalian katakan? Nah, sekarang Naomi. Yuk, Naomi. Naomi ada di mana? Ya, Naomi sudah ada ya. Wah, mudah-mudahan lagunya menyentuh kamu ya. Nah, kamu tadi sudah dipilih oleh temanmu. Naomi pilih film atau baca buku? Sebenarnya saya udah pernah nonton film Mulan sama baru pas disuruh sama Bapak baru baca novel NKCTHI. Oke, ada yang menarik nggak, Naomi, setelah kamu baca NKCTHI? Menarik karena kata-katanya tuh dibuat secara ringkas, terus nggak berat-berat kan Pak. Jadi kita bacanya itu lebih banyak merenung. Apalagi ada gambar-gambarnya ya, gambar-gambarnya. Setiap halaman dari kata-kata yang di novel itu tuh punya nilai masing-masing. Mana dari kalimat yang menurut kamu paling bagus dari buku NKCTHI? Salah satunya Bapak bilang tadi, kalau belum bisa jadi manfaat, setidaknya kita jangan jadi beban. Terus salah satunya obat itu pahit, tapi banyak yang sembuh karena obat. Oke ya, obat itu pahit, tapi kita harus minum ya, karena itulah yang menyembuhkan kita. Yang manis-manis tidak selalu menyembuhkan ya. Dari kata-kata itu kan Pak, saya ngambil kita tuh punya masalah yang menurut kita pahit, sakit, buat kita rasanya tuh nggak enak mengalami hal itu, tapi itu tuh bukan berarti hal yang nggak baik, karena itu juga salah satu cara Tuhan buat kita jadi pribadi yang lebih dewasa dan menambah pengalaman kita. Bisa jadi cerita kita itu jadi penguat buat orang lain, kalau siapa tahu ada orang lain yang cerita ke kita dan kita yang dipakai Tuhan buat nguatin dia melalui pengalaman kita itu. Oke, kalau misalnya Naomi diminta nambahin satu halaman ya dari NKCTHI ya, dan kamu menempatkan quote kamu di situ ya, kamu menulis quote apa? Yang kita juga pengen baca sih, ada gambarnya, tidak panjang-panjang, tapi mungkin merupakan sebuah perasan dari pengalaman hidup kamu, mungkin pengalaman gagal, mungkin pengalaman sakit, mungkin pengalaman tumbuh, mungkin pengalaman jatuh. Kira-kira Naomi mau nulis apa? Misalnya kamu diberi kesempatan untuk nambah satu halaman dari NKCTHI ya. Jadi suruh bikin quote.
Kan anu toh, usia kamu sudah banyak, jadi ada pengalaman lah yang udah jadi kebijaksanaan ya. Kira-kira kamu mau nulis apa nih, Naomi? Iya, Pak. Aku jadi bingung. Nah, sambil mikir saya kasih quote dari NKCTHI ya buat teman-teman yang mungkin belum baca buku itu. Dirasa yang paling menyedihkan dari sebuah perjalanan adalah tersesat. Bukan, ada yang lebih dari itu. Berpisah jalan dengan orang yang kita kira searah jalannya. Oleh Marcella FP dalam Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Ya, saya sudah memberikan quotes dari buku. Nah, sekarang Naomi, udah ketemu belum Naomi? Quotes-nya. Jadi menurut saya, Pak, kalau kamu ngerasa berat, terus kamu ngerasa kamu nggak sanggup, sebenarnya kamu tuh sanggup. Ingat lagi hal-hal berat yang udah kamu lalui sebelumnya. Dan juga kamu ingat kalau kamu berhenti, ada keluarga yang harus kamu banggakan, kamu bahagiakan. Oke, terima kasih Naomi. Wah. Iya. Kita ini orang-orang kuat loh, apalagi orang-orang muda ya. Jadi jangan pernah cepat berhenti ya kalau ketemu masalah. Nah, karena ini hampir berakhir ya, maka saya cari Lamtiur. Kamu punya quotes nggak Lamtiur untuk hari ini ya? Nah. Saya pikirkan dulu, Romo. Oh, oke, dipikirkan dulu ya, enggak apa-apa. Saya sambil kamu mikir-mikir, saya akan baca dari layar yang saya punya ya. Kita kadang-kadang sebagai orang dewasa ya cenderung untuk menyediakan jawaban yang sudah jadi dan resep siap jadi. Padahal kadang-kadang itu yang tidak ditanyakan oleh orang muda. Nah, maka kalau kita mau sungguh-sungguh relatable dengan dunia orang muda, kita dengerin dulu ya sharing mereka, cerita mereka, pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan mungkin tidak perlu kita memberikan jawaban ya atas pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi sekurang-kurangnya kita bisa hadir untuk dengerin. Dan juga jangan tergoda untuk membuat daftar ya, kekacauan-kekacauan, kekurangan-kekurangan orang muda pada zaman kita. Karena kalau itu yang kita lakukan, jarak, gap antara kita orang dewasa dengan orang muda itu tambah lebar, kita jadi tambah jauh, ya, jadi kita tidak bisa saling bantu ya. Maka sebagaimana dalam kelas ini ya, kita ingin mengenali ya nyala api kecil yang terus berpijar dalam hidup kalian, bahkan mungkin buluh yang hampir rebah ya, tetapi belum patah. Nah, saya memandang itulah kalian orang muda. Oke, Lamtiur, sudah ketemu belum quotes-nya? Saya coba ya, Romo. Oke, silahkan. Jika kamu melakukan kesalahan hari ini, kamu tidak perlu menyesalinya dengan begitu kayak mana? Kamu tidak perlu menyesalinya dengan begitu berat, tetapi cukup tidak mengulang kesalahan untuk hari-hari esok. Itu aja. Oke ya, kalau kamu hari ini bahkan mungkin kalau buat kesalahan, kamu tidak perlu ya berkubang dalam rasa bersalah, tetapi mungkin besok kita mengurangi kesalahan itu. Oke, terima kasih Lamtiur. Kamu boleh menanyai satu temanmu lagi, Lamtiur, untuk mencari quotes hari ini. Silakan Lamtiur, kamu mau nunjuk temanmu yang mana? Petronila, Romo. Oke, Petronila. Silakan Petronila. Lamtiur sudah ngajak ya, mungkin kita ini ya buat 1-2 kesalahan, tetapi jangan sampai itu membuat kita terjerembab dalam kubangan ya, rasa bersalah.
mungkin yang bisa kita lakukan adalah besok kita kurangi kesalahan yang mungkin kita buat. Oke, Petronila, silahkan. Kalau dari saya, Romo, ungkapan rasa syukur adalah kunci dari kegiatan kita satu hari ini. Oke ya, mungkin hidup kita berat, banyak masalah, tetapi kalau masih ada kata syukur dalam hidup kita akan bisa jalan terus. Terima kasih Petronila dan teman-teman. Maaf kalau saya minta kalian semua omong, kayaknya kuliah pendidikan agama kita sampai besok pagi ya. Nanti kasihan dosen-dosen lain nggak kebagian. Jangan khawatir, kita masih akan ketemu minggu depan ya. Kita akan ngomongin tema yang baru, yaitu tentang insecure ya. Selama 3 pertemuan kita akan ngobrolin insecure ya. Jadi siap-siap ya. Kalau kalian punya insecure, silahkan di-sharingkan ya. Kita akan dengerin ya beberapa tokoh yang omong tentang insecurity ya. Ada Maudy Ayunda, ada Meira Anastasia, nanti yang lain saya cari ya, masih nanti saya jadi spoiler ya untuk acara minggu depan ya. Kita akan ngobrol dan kita akan mengakhiri dengan lagu ini. Dan kalian tentu 5 menit terakhir ini boleh menyapa teman-teman kalian yang ada di rumah ini ya. Kita ini manusia. Hidup kita ini, kata Sapati Djoko Damono, barangkali sepanjang hidup kita adalah sebuah doa. Maka kita adalah pejalan. Ada rahasia, tidak rahasia. Ada di sini, ada di situ, diseret-seret waktu. Kita berjalan saja masih terus berjalan, meskipun kita tak tahu berapa jauh jalan ini nanti. Terutama kalian yang masih usianya 18 tahun ya, jalan kalian masih jauh. Saya sudah setengah jalan ya. Finishnya sudah agak kelihatan. Kalian mungkin garis finishnya masih kelihatan ya. Tunduk, ada jarak. Kita berjalan saja masih selalu berjalan, meskipun kita tak kunjung tahu ujung jalan ini, dan kita tak juga kan terhenti, selalu berjalan, dan kita tak juga kan terhenti, selalu berjalan. Oke, rekan-rekan, kita akhiri pertemuan kita sore hari ini. Minta maaf, belum kalian semua saya minta untuk bicara ya. Dari lagu Sisir Tanah, lagu Pejalan. Jalannya itu penting ya, selain destination itu penting ya. Selamat berjalan dan mudah-mudahan kalian menjadi para pejalan hidup. Dan seperti sharing-sharing tadi, pejalan hidup yang berani ya, nggak cepat ngambekan ya. Kalau hidup kita itu mungkin susah. Ada di sini, ada Oke, terima kasih dan sampai ketemu minggu depan.
Terima kasih Romo. Presensinya silahkan dilakukan Terima di kasih. grup ya. Terima kasih Romo. Karena MKU sudah Terima merapikan kasih Romo. presensi kalian. Ya. Terima kasih Romo. Sama-sama teman-teman. Sampai Terima kasih Romo. ya. Terima kasih Romo.